1 pakar rilem buding, 5 pakar dan rilem, dan 150 pakar bawaan. Sisik di tubuh mereka adalah perlindungan terbaik dan pedang di tangan mereka adalah senjata pamungkas. Dengan ini, ikan todak emas tampaknya adalah ahli bawaan Pinnacle yang dipersenjatai dengan senjata spiritual bawaan dan tingkat baju besi yang serupa. Bawa ikan todak emas bersama kami besok. Memproklamirkan Wang Xian saat dia tersenyum sekilas. Dengan Golden Swordfish menambah kekuatan Sekte Naga, itu akan menjadi 200 ahli bawaan yang jauh melebihi kekuatan Sekte Suci Donghua. Meskipun formasi ini mungkin sedikit lebih rendah dari aliansi Sekte Ortodoks, itu pasti cukup kuat untuk membuat kagum dunia bawah. Tak kenal takut aku akan besok. Wang Xian menyeringai. Sementara itu, Ni Wushuang adalah hal utama yang menghentikannya untuk menghadapi Sekte Suci Donghua. Berdasarkan perkiraannya, Ni Wushuang seharusnya berada di level Buding Rilem sekarang. Tetap saja, kekuatan sebenarnya pada level itu masih belum diketahui. Jika kekuatannya setara dengan Wang Xian, maka Sekte Naga tidak akan memiliki keunggulan atas Sekte Suci Donghua. Namun, dengan Golden Swordfish di sisiku, baik itu Sekte Suci Donghua, atau Sekte Diabolisme lainnya, aku akan menghajar kalian semua. Semburat kegembiraan terlihat di matanya. Hari pertunjukan, puncak Huasan. Saat matahari terbit, hari ini menandai hari penting bagi seluruh dunia bawah, karena menyangkut masa depan dunia bawah. Keluarga dan sekte leluhur dari seluruh negeri berbondong-bondong ke Huasan. Berbeda dengan kompetisi pahlawan muda luar biasa, pertempuran hari ini menyangkut nyawa semua orang. Dengan semua seniman bela diri menuju ke Huasan, orang bisa mengharapkan tidak kurang dari ratusan ribu seniman bela diri dari dunia bawah untuk berkumpul di sini. Ini bukan kata yang berlebihan. Aku ingin tahu apakah Raja Naga akan muncul untuk duel hari ini. Menurutku begitu, tapi aku lebih suka dia tidak melakukannya. Sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi dengan dia di sekitar. Saya tidak berpikir dia akan pergi karena dia telah menyinggung Sekte Ortodoks dan Diabolisme setelah memusnahkan sisa-sisa dan beberapa ahli dari Sekte Suci Donghua beberapa hari yang lalu. Dia akan berada dalam masalah jika Ni Wushuang dan Kaisar Qi memutuskan untuk membalas dendam dengannya. Dengan perilaku Raja Naga yang tidak bisa diprediksi, orang tidak bisa terlalu yakin. Semua keluarga seniman bela diri telah berkumpul di kota Jiang, menuju Huasan sebagai tujuan mereka. Sue Tua dan keluarga Ren dan Duan sedang bertukar percakapan. Raja Naga datang dari River Town, dan mereka juga yang menyaksikan kebangkitannya. Meskipun demikian, tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berharap bahwa anak muda saat itu akan membuat jejaknya di dunia bawah hari ini. Sue Tua, khususnya, memiliki emosi yang bahkan lebih kacau karena fakta bahwa Raja Naga telah membuka blokir meridiannya untuknya. Karena itu, dia bisa maju ke half step ke Inbound Realm yang dianggap agak luar biasa di dunia bawah. Apakah kamu tahu apakah Raja Naga akan pergi, Sue Tua? Tanya kepala keluarga Ren setelah beberapa saat ragu. Semua mata tertuju pada Sue Tua, karena mereka tahu betul bahwa dia dan Raja Naga berhubungan baik. Selain itu, Raja Naga pasti berperan dalam kemajuan Sue Tua. Kalau tidak, mereka tidak percaya seniman bela diri yang lebih tua bisa melewati beberapa level dalam setahun. Iya, dia akan ada di sana, gumam Sue Tua, dengan banyak kepahitan. Setelah mendengar jawaban yang sangat diharapkan, para seniman bela diri menggelengkan kepala perlahan, orang hanya bisa berharap bahwa tidak ada bencana yang akan terjadi. Nasib dunia bawah ada di tangan pertempuran ini. Sama seperti Sekte Naga mengumumkan pendiriannya di Huasan, pengambilan dunia bawah oleh Sekte Naga akan terjadi di sini juga. Melihat pegunungan di kejauhan, jejak arogansi melintas di wajah Wang Xian. Dengan 50 murid dari Sekte Naga dan 156 anggota dari Ikan Pedang Emas di belakang Wang Xian, kelompok itu bergegas ke Huasan dengan kecepatan kilat. Dari jauh, Wang Xian melihat banyak seniman bela diri berkumpul di Huasan, dan jumlahnya belasan kali lebih banyak dibandingkan dengan kompetisi pahlawan muda luar biasa. Setiap seniman bela diri dipersenjatai dengan senjata, sepenuhnya siap untuk pertempuran besar. Huasan tidak hanya mengharapkan seniman bela diri dari dunia bawah saat ini, tetapi juga dari Diabolisme. Meskipun telah ditetapkan bahwa Sekte Ortodoks dan Diabolisme tidak akan berperang satu sama lain pada hari ini, tidak ada yang bisa memastikannya. Ayo pergi, perintah Wang Xian. Dengan 200 orangnya, Wang Xian turun di sudut yang sepi dan berjalan perlahan menuju pintu masuk Huasan. Menurut kalian siapa yang akan muncul sebagai pemenang duel hari ini? Tidak diragukan lagi, pemimpin sekte kami Niuya. Dia menduduki puncak dunia bawah sebagai ahli terkuat setengah abad yang lalu,
dan dia mengambil nyawa banyak ahli saat itu. Kemenangan kami dalam pertempuran 50 tahun lalu sebagian besar berkat dia. Jadi, sejarah akan terulang kembali hari ini. Kaisar Qi dari Istana Mayat Iblis sama kompetennya. Dia pasti sangat percaya diri dengan dirinya sendiri untuk menantang pemimpin Sekte Niuya. Kami akan memberikan dukungan kami kepada pemimpin Sekte Niuya. Kaisar Qi dari diabolisme akan dibunuh. Itu benar, kami akan mendukung pemimpin Sekte Niuya. Banyak diskusi terjadi di sekitarnya karena semua Huasan dibanjiri oleh seniman bela diri. Wang Xian dapat melihat sekelompok murid sekte mengenakan pakaian seragam, tidak terlalu lama dalam perjalanannya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Wang Xian melirik sekilas ke arah mereka sambil melanjutkan perjalanannya ke depan. Hei! Itu Sekte Naga dan Raja Naga. Seseorang berseru, menarik perhatian semua seniman bela diri untuk melihat Wang Xian dengan heran. Tidak kusangka Sekte Raja Naga berani datang. Itu benar-benar berani dari dia. Tepatnya, dia masih punya nyali untuk berada di sini setelah memenggal begitu banyak ahli Sekte Suci Donghua kemarin. Bukankah dia takut pemimpin Sekte Niu Shuang akan membalas dendam? Dan diabolisme juga tidak akan membiarkannya begitu saja karena membunuh sisa-sisa. Berani sekali dia berada di sini. Lihat, Raja Naga memiliki lebih banyak pengikut dari sebelumnya. Apakah mereka murid baru dari Sekte? Mengapa saya tidak bisa merasakan kekuatan batin mereka? Selain itu, mereka tidak memakai topeng atau sayap. Mereka pasti murid terbaru yang dipersiapkan oleh Sekte Naga. Wang Xian dan para pengikutnya langsung menjadi pusat perhatian setelah muncul saat semua orang diam-diam berkomentar tentang mereka. Dengan Raja Naga mendapatkan pembunuh terhebat dari para ahli yang tak tertandingi sebagai gelar terbarunya, seseorang akan menahan diri untuk tidak berkomentar tentang dia secara terbuka. Kalau tidak, seseorang bisa dihabisi olehnya kapan saja. Sekte Naga dikatakan sebagai sekte yang tidak baik, karena telah dianggap sebagai sekte suci dari kebenaran dan kejahatan. Segera, berita tentang Raja Naga berada di sini bersama kelompok muridnya di Huasan menyebar. Banyak sekte dan keluarga sedikit terkejut dengan kemunculan mereka. Mari berharap Sekte Naga dan Raja Naga tidak akan membawa malapetaka bagi kita di Huasan hari ini. Kemalangan yang diberikan di hadapan Raja Naga. Namun, ini tidak mungkin terjadi hari ini. Dengan kekuatan dari seluruh dunia bawah dan diabolisme bersatu, Raja Naga diharapkan untuk tidak menonjolkan diri. Minggir, minggir. Di pintu masuk ke Huasan, ahli bawaan dari klan suci, klan Dongmen, berteriak ketika mereka melihat Wang Xian memimpin murid-muridnya. Kerumunan di sekitarnya dikejutkan oleh teriakan klan Dongmen, dan mereka berbalik untuk melihatnya. Raja Naga dari Sekte Naga. Minggir, minggir. Bahkan klan suci, Dongmen, segera minggir. Untuk apa pasukan kelas 1 seperti kalian masih berdiri di sana? Saat teriakan bergema, jalan menuju pintu masuk Huasan terbuka saat kerumunan menyaksikan Sekte Naga memasuki Huasan. Semua seniman bela diri memperhatikan orang-orang dari Sekte Naga. Mereka bingung. Melihat apa yang terjadi di sekitar, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Jalan ini dibangun dari pertumpahan darah yang dia sebabkan. Namanya dan otoritasnya didirikan melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan klan suci harus minggir ketika mereka bertemu dengan Sekte Naga. Wang Xian berjalan ke depan tanpa emosi. Di belakangnya, klan dan sekte yang berbeda berdiskusi dengan lembut karena mereka hanya bisa melihat ke belakang. Pertempuran di Huasan akan terjadi di puncak tertinggi Huasan, yang terletak di wilayah tengah Huasan. Di tempat itu, puncak tertinggi-tingginya lebih dari 2000 meter. Pertempuran akan diadakan di sana. Ada selusin pintu masuk ke puncak tertinggi Huasan. Wang Xian berjalan di depan kelompok itu. Seniman bela diri di depan dan di belakangnya setidaknya berjarak 100 meter. Kultus setan. Mereka adalah orang-orang dari diabolisme. Saat Wang Xian memimpin murid-murid Sekte Naga ke jalan bercabang, dia mendengar teriakan dari sisinya. Hehe, darah mereka sangat segar. Saya sangat berharap pertempuran besar akan segera berakhir. Setelah itu, kita bisa minum dan menghisap darah segar mereka sepuasnya. Itu akan segera terjadi. Setelah Kaisar Qi mengalahkan Niu Shuang, pertempuran besar akan dimulai. Kami telah berbohong selama 50 tahun. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan taring kita. Hehe, beberapa suara arogan bergema. Ah, bak, serangga, bu, serangga berwarna merah darah ini. Crimson Bug, apa yang kalian inginkan? Pada saat ini, jeritan tajam menembus atmosfer. Jangan terlalu cemas, Nona. Pertempuran besar belum dimulai. Diabolisme mengikuti aturan dengan cermat. Hehe, jangan jadi pengecut.
Wang Xian berjalan ke depan dan melihat seniman bela diri dari diabolisme, yang mengenakan pakaian merah, menggoda kelompok di ujung sana. Di bawah pakaian merah mereka yang longgar, orang masih bisa melihat sesuatu yang bergoyang dan bergerak. Tidak jauh dari sana, seorang gadis berdiri di belakang wanita lain. Wajahnya seputih salju. Sebelum gadis itu, ada selusin serangga yang tampak buas. Serangga ini memiliki mulut yang tajam. Beberapa dari mereka memiliki kaki yang tak terhitung jumlahnya sementara yang lain bergoyang-goyang. Semua serangga memiliki sifat yang sama, yaitu mereka seluruhnya berwarna merah dengan bau darah di sekitar mereka. Serangga merah tua, sekte elit di bawah 4 sekte iblis terkuat. Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan sekte suci di dunia bawah. Semua pembudidaya di Crimson Bug sangat mengerikan. Mereka membiakkan serangga dengan tubuh mereka. Semakin kuat bug ini, semakin kuat mereka. Karena sisa-sisa telah dimusnahkan, mereka secara luas dianggap memiliki kemampuan untuk menggantikannya. Beberapa pria parubaya yang berdiri di samping berkomentar. Ketika mata mereka tertuju pada serangga berdarah di lantai, wajah mereka memucat. Seni kultivasi orang-orang di diabolisme semuanya aneh. Melihat kelompok di depan berhenti bergerak, Wang Xian mengangkat alis dan berteriak, "Jika kalian tidak bergerak, minggir." Ada serangga di depan. Setelah mendengar suara di belakangnya, gadis yang ketakutan itu menjawab dengan suara lemah. Hah? Ketika orang banyak di depan mendengar Wang Xian, mereka terkejut dan menoleh dengan rasa ingin tahu. Mereka tampak bingung sambil menatap Wang Xian dan kelompoknya. Tidak mengenali saya. Wang Xian mengangkat alis dan perhatiannya tertuju pada pakaian mereka. Sekelompok seniman bela diri dari pasukan kelas 2. Mereka sepertinya berasal dari keluarga atau klan yang sama. Di dunia bawah, semua pasukan kelas 1 dan kelas Sein akan mengenalinya. Hanya pasukan kelas 2 dan pasukan yang lebih lemah yang mungkin tidak mengenalinya. Juga, pedang keliling dari ras ikan todak emas dan 5 anggota ikan todak emas lainnya berdiri berjajar dengan Mo Qinglong dan Wang Xian. Perawakannya setinggi 2 meter benar-benar menghalangi pandangan mereka dari murid-murid Sekte Naga, yang mengenakan topeng dan sayap iblis. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak mengenali Wang Xian. Wang Xian terkekeh dan berjalan lurus ke depan. Ketika anggota pasukan kelas 2 itu melihat Wang Xian berjalan ke arah mereka, mereka ragu sejenak sebelum menyingkir dengan cepat. Jika ada bug, bunuh saja mereka. Melihat selusin serangga berwarna merah darah seukuran jari tengah seseorang di depan, Wang Xian melambaikan tangannya dengan santai. Sebuah bola api diselimuti ke depan. Hah! Suara tajam terdengar dan selusin serangga berdarah aneh melompat ke arah seorang pria paruh baya dengan kecepatan luar biasa. Wang Xian menyeringai dengan jijik. Pekikan, pekikan, pekikan. Detik berikutnya, api jatuh ke serangga berdarah dan tangisan mengerikan terdengar. Setelah beberapa saat, mereka menjadi abu. Beraninya kau membunuh serangga berdarahku. Kamu pasti lelah hidup. Melihat serangga berdarahnya dimusnahkan seketika, pria parubaya itu menggeram dengan kejam. Dia berbalik dan menatap Wang Xian. Pada saat ini, serangga berdarah di dalam tubuhnya sepertinya bisa merasakan amarahnya. 2 serangga berdarah seukuran kepalan tangan keluar dari lengan bajunya. Kedua serangga ini hanya memiliki 1 mata merah darah dan menatap Wang Xian dengan dingin. Terus, Wang Xian menatap pria parubaya itu saat bibirnya membentuk senyuman. Penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Baiklah, Baozi. Kami memiliki janji dengan Sekte Ortodoks bahwa kami tidak akan memulai konflik di sini. Ingat saja dia, saat pertempuran besar dimulai, biarkan serangga berdarahmu membuat makanan mewah untuknya. Pria tua di samping memandang Wang Xian dengan jelas sebelum mengingatkan pria paruh baya itu. Hehe, anak nakal, aku akan mengingat wajahmu. Jangan cemas, aku akan mengejarmu dalam beberapa hari. Saya akan membiarkan lebih banyak serangga di tubuh Anda untuk menggantikan 13 yang telah Anda bunuh. Hehe, saya tidak terburu-buru dan Anda juga seharusnya tidak. Pria parubaya itu menatap Wang Xian dengan dingin. Pakaiannya berjatuhan dan dia tampak mengerikan. Beberapa murid dari keluarga kelas 2 di sekitar memucat saat melihat itu. Betapa sulit diatur dan sombong. Wang Xian menatap pria parubaya itu dan menunjukkan senyum tipis. Hehe, sekarang kamu telah menjadi mangsaku, makan lebih banyak selama beberapa hari ke depan. Saat pertempuran besar antara Sekte Ortodoks dan Sekte Setan dimulai, aku akan menggunakan mayatmu untuk memberi makan bayiku. Pria parubaya itu tersenyum menyeramkan, memperlihatkan giginya yang berwarna merah darah. Bau darah yang menyengat mengelilinginya. Beberapa anggota pasukan kelas 2 itu mundur beberapa langkah karena ketakutan.
Sekelompok pengecut. Hidupmu yang mudah dan nyaman akan segera berakhir. Nikmati beberapa hari terakhir hidupmu. Melihat mereka mundur, seorang pemuda berkomentar dengan ejekan. Kalian benar-benar berisik. Tampaknya saya telah memusnahkan terlalu sedikit orang dari diabolisme. Sebenarnya ada orang yang tidak bisa mengenali saya. Wang Xian melihat ke seberang kerumunan lebih dari 100 anggota Crimson Buck. Dia melanjutkan dengan nada tanpa emosi, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Suara tanpa emosinya terdengar di mana-mana, menghantam pasukan kelas 2 di sekitarnya, yang menunjukkan ekspresi terkejut. Yang mengejutkan mereka, kekuatan yang mengikuti di belakang Wang Xian berhenti ketika Sekte Naga berhenti. Mereka mendengarkan percakapan di depan dengan penuh perhatian ketika mereka melihat suara yang jelas. Mereka semua terkejut. Kelompok ahli dari klan Dongmen, yang merupakan kelompok terdekat, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka. Aku ingin tahu orang mana yang tidak menginginkan nyawanya. Saya pikir kita harus menjauh darinya. Tampaknya tidak aman untuk tetap terlalu dekat dengan Sekte Naga. Beberapa pakar bawaan dari klan Dongmen sedang berdiskusi dengan lembut. Mereka ketakutan, karena pria galak ini membunuh siapa saja sesukanya. Hari ini adalah hari pertarungan antara pemimpin Sekte Niu Shuang dan Kaisar Qi dari Diabolisme. Keduanya telah membuat perjanjian bahwa tidak ada konflik yang diperbolehkan. Sekte Suci Donghua juga telah mengeluarkan perintah agar tidak ada seniman bela diri yang diizinkan untuk menyerang hari ini. Karena Sekte Suci Donghua dan Aliansi Sekte Ortodoks telah mengambil sikap, siapa yang berani bergerak. Ini hanyalah langkah bunuh diri. Namun yang jelas, Sekte Naga tidak terikat oleh aturan ini. Bunuh kami semua. Sekelompok orang dari Crimson Buck tercengang oleh kata-kata Wang Xian. Mereka menatap tajam ke arah Wang Xian, memperlihatkan ekspresi menyeramkan. Bunuh kami semua. Hiak-hiak, apa yang? Sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, 20 sosok iblis muncul dari belakang Wang Xian, melancarkan serangan mereka dengan kecepatan yang mendominasi. Beraninya kamu melanggar aturan, pergilah ke neraka. 3 lelaki tua yang berdiri di garis depan Crimson Buck mengeluarkan pekikan menyeramkan ketika mereka melihat serangan bayangan hitam itu. Boom-boom. Pada saat ini, para Dragonians melepaskan penindasan mereka yang menakutkan dengan cakar naga yang menakutkan, menyerang para ahli Crimson Buck. Brengsek. Kelompok 100 orang Crimson Buck tidak datang dengan sekte leluhur. Mereka adalah angkatan pertama yang mencapai tempat ini. Oleh karena itu, hanya ada 3 ahli Crimson Buck tingkat bawaan. Meletus. Crimson Buck dikejutkan oleh aura yang mendominasi dari para Dragonian. Pakaian mereka yang terlalu besar menggelembung dan mengepak saat serangga merah bertitik tebal mulai merangkak menuju Dragonians. Boom-boom. Serangga merah besar meledak, menyerang Dragonians, diisi dengan racun korosif yang menakutkan. Huff. Para Dragonian hanya menunjukkan tatapan menghina saat mereka mengguncang tubuh mereka, melepaskan aura iblis yang kuat sambil memblokir darah yang meledak. Mereka mengayunkan cakar naga mereka. Mendesis. Aduh. Jeritan kepanikan dan keputusasaan terdengar saat para murid Crimson Buck tercabik-cabik. Semua serangga merah yang memelihara di dalam tubuh menjerit ketakutan. Beraninya Sekte Ortodoks melanggar aturan. Kurang ajar kau. Seorang pakar bawaan dari Crimson Buck berteriak dengan wajah menakutkan dan jahat setelah menyaksikan ratusan murid hampir musnah. Serangga merah terbang ke langit dan meledak di udara, setinggi 1000 meter. Ledakan. Cahaya merah menerangi langit, karena serangga itu adalah sejenis serangga sinyal. Saya bukan dari aliansi Sekte Ortodoks. Kenapa aku peduli? Setelah mendengar pakar bawaan Crimson Buck itu, Wang Xian mencibir. Aduh. Sebelum ketiga pakar bawaan bisa mengatakan apapun, mereka dibantai oleh 3 naga. Ik, serangga merah mengerikan masih ditemukan di seluruh tanah, mengeluarkan teriakan ngeri. Di samping mereka tergeletak mayat pemiliknya. Hanya 20 detik yang diperlukan untuk memusnahkan ratusan murid Crimson Buck, yang berteriak-teriak dengan arogan belum lama ini. Mereka tidak bisa menolak atau melawan. Beberapa pasukan kelas 2 di samping Wang Xian terpana dengan apa yang mereka lihat. Sekte Naga. Itu adalah Sekte Naga. Dia adalah Raja Naga. Seorang gadis, di sampingnya, menangis karena terkejut dan gembira. Kemarilah, Suner. Seorang wanita yang berdiri di sampingnya dengan cepat menariknya ke satu sisi saat dia menatap Wang Xian dengan ketakutan. Sekte Naga, Raja Naga. Murid lain dari pasukan kelas 2 juga mundur dengan gentar. Reputasi adalah yang terpenting. Sekarang setelah mereka menyaksikan Raja Naga dari Sekte Naga membunuh sekelompok orang dari Crimson Buck, semuanya gemetar di sepatu bot mereka.
Raja Naga. Seorang lelaki tua menarik napas dalam-dalam dan menurunkan dagunya dengan kepalan tangan ditangkupkan dan wajah tampak pucat. Raja Naga. Orang-orang lainnya dengan cepat membungkuk dengan tangan ditangkupkan. Gadis itu, yang menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu, ditekan oleh wanita di sampingnya. Ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan jelas. Dengan sebuah ayunan, nyala api mulai membakar habis semua serangga merah di tanah di sebelah kanan. Siapa yang berani menyerang murid Crimson Bug? Raungan tirani datang sebelum Wang Xian bahkan bisa mengambil 2 langkah. Dia melihat sosok merah melayang ke arah mereka dari sisi kanan belakang. Wang Xian berputar dan berhenti bergerak saat dia melihat ke atas dengan wajah berseri-seri. Ada ribuan orang dengan seorang lelaki tua yang memiliki serangga aneh yang tampak seperti facehugger di kepalanya. Bug itu tampak sangat menakutkan dan mengerikan dan menamparkan bagian atas kepala. Hal yang lebih menakutkan adalah wajahnya, karena ditutupi oleh serangga kecil dan berbintik-bintik tebal yang berputar-putar. Itu terlihat sangat mengerikan. Pria tua itu mengenakan jubah merah yang sangat besar dengan teror besar yang tersembunyi di dalamnya. Berdiri di belakang lelaki tua itu adalah pakar bawaan Crimson Bug, yang tampak jelek dan mengerikan. Ketika kelompok itu tiba, semua orang dari pasukan kelas 2 tersentak. Mereka mulai menggigil. Jika perang antara yang baik dan yang buruk pecah, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara melawan sekelompok orang yang menakutkan ini. Aliran darah tajam yang masuk sudah membuat mereka mual, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton orang-orang ini dengan tatapan kosong. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia melihat sekelompok orang ini. Dengan tatapan dingin menyapu pria tua itu, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan menyerang, musnahkan. Lihatlah lantai. Itu adalah abu mereka." Hah? Pria tua itu sedikit terkejut saat menelusuri lantai dengan mata, yang perlahan memerah. Sepertinya ada serangga menakutkan yang berenang di bola matanya. Hebat, beraninya kamu membunuh murid-muridku. Karena kamu melanggar aturan lebih dulu, aku akan memberimu pertumpahan darah. Orang tua itu membuka mulutnya cukup lebar untuk melihat cacing menggeliat di dalamnya. Dia adalah manusia cacing. Apa yang sedang terjadi? Mengapa grup berhenti lagi? Ini Bug Crimson. Baru saja, Raja Naga sepertinya telah memusnahkan mereka, dan sekarang, ahli Crimson Bug telah tiba. The Crimson Bug of Diabolism benar-benar mengejar ajal mereka sendiri. Saya senang melihat ini. Orang-orang dari Diabolisme benar-benar bodoh. Bagaimana mereka tidak mengenali Raja Naga dari Sekte Naga? Ini semakin menarik. Crimson Bug of Diabolism akan dimusnahkan. Saya yakin, bagaimana orang yang menyinggung Sekte Naga bisa tetap hidup. Itu hanya Crimson Bug belaka. Klan suci dan sekte leluhur berkomentar dengan sensasi dan antisipasi. Mereka telah mengikuti di belakang sekte naga pada jarak 100 meter, menyeka keringat dari dahi mereka. Kemanapun sekte naga pergi, akan ada pertumpahan darah. Kerumunan dari diabolisme sombong dan mendominasi. Setelah melalui insiden dengan Remains, Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik tentang diabolisme. Sekarang murid-murid Crimson Bug bertingkah angkuh dan sombong di hadapannya, dia tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Ketika tiba waktunya untuk membunuh, dia akan melakukannya. Wang Xian sama sekali tidak merasa bersalah karena telah membunuh orang-orang dari diabolisme. Demikian pula, dia tidak akan merasa bersalah karena membunuh musuh-musuhnya. Adapun orang-orang yang baik hati, atau orang atau pasukan yang tidak bersalah, Wang Xian tidak akan membunuh dengan merajalela. Selama ini, Wang Xian telah mengadopsi sikap tidak menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya di dunia bawah. Jika orang lain menyinggung perasaannya, dia hanya perlu membunuh mereka. Secara alami, anggota Crimson Bug di hadapannya terlihat buas dan bahkan sedikit mesum. Dalam pandangan Wang Xian, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai manusia. Melihat bagaimana Wang Xian dengan santai menunjuk ke abu para murid dari Crimson Bug sambil menjawab, pasukan kelas 2 di sekitarnya mau tidak mau merasakan mulut mereka berkedut. Mereka melihat keribuan lebih ahli dari Crimson Bug dan terhuyung mundur ketakutan. Mereka ketakutan dan diteror. Setelah mundur 100 meter, mereka akhirnya berhenti di depan klan Dongmen. Pada saat ini, mereka menghela nafas panjang. Apa yang terjadi? Pakar Crimson Bug semuanya ada di sini. Karena bagian dari gunung menghalangi pandangan mereka, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di sebelah kanan mereka. Ketika seorang ahli bawaan dari klan Dongmen melihat pasukan kelas 2 mundur ke arah mereka dengan ngeri, dia langsung menanyakan hal ini. Para ahli dari Crimson Bug semuanya ada di sini. Ada lebih dari 1000 dari mereka dan mereka benar-benar menakutkan. Seorang lelaki tua menjawab,
berbicara dengan ahli bawaan dari klan Dongmen dengan hormat. Mereka benar-benar ada di sini. Haha, besar, sekte iblis lain akan dimusnahkan. Ketika ahli bawaan itu mendengar lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan senyum. Kerumunan di belakangnya juga mengungkapkan senyum. Menyinggung sekte naga, orang-orang ini pasti lelah hidup. Bukankah mereka pernah mendengar pepatah kamu lebih suka menyinggung Hades daripada menyinggung Raja Naga? Saat orang-orang di depan berhenti, mereka yang di belakang hanya bisa melakukan hal yang sama. Beberapa bergegas orang-orang di depan mereka dengan tidak sabar. Akibatnya, berita tentang bentrokan antara sekte Raja Naga dan Bak Merah dengan cepat menyebar. Crimson Bak pasti lelah hidup. Lagu ke telingaku, Raja Naga akan memusnahkan sekte iblis lainnya. Sekte Naga benar-benar terkenal. Jika mereka benar-benar memusnahkan Crimson Bak, semua diabolisme mungkin akan mengejar Dragon Sect. Ini bukan hanya diabolisme sekte suci Donghua mungkin akan mengejar mereka juga. Dia terlalu berani. Kerumunan di belakang berdiskusi sementara, di depan mereka, Wang Xian memandang ribuan orang dari Crimson Bak dengan senyum cerah. Bunuh kami semua, cobalah. Saya berharap Crimson Bak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat dia berbicara, dia membalikkan tubuhnya sedikit untuk menghadapi seluruh kerumunan dari Crimson Bak. Hanya untuk membiarkanmu mati dengan baik, aku akan memberitahumu bahwa orang yang akan membunuh kalian semua adalah Sekte Naga. Membunuh. Wang Xian memerintahkan dengan dingin. Kali ini, bukan hanya 50 naga yang menyerang, 150 ikan todak emas juga menyerang. Pedang keliling tidak bergerak. Ini karena mereka tidak memenuhi syarat baginya untuk mengambil tindakan. Jika dia benar-benar berpartisipasi, dia akan menghabisi semua musuh dalam satu serangan. Wang Xian masih ingin melihat kekuatan sebenarnya dari ras ikan todak emas. Membunuh. Ketika Wang Xian membuat pesanannya, semua naga dan ras ikan todak emas bergerak. Dalam sekejap, aura pembunuhan yang mengerikan memenuhi seluruh langit. Energi KTT emas, aura jahat, dan niat membunuh yang tak tertandingi bahkan mengejutkan orang-orang yang berada 100 meter di belakang. Aura yang menakutkan. Mundur. Kita harus mundur lebih jauh. Mereka dari klan Dongmen yang belum mencapai level Inbon memucat. Para ahli dari klan Dongmen segera berteriak saat mereka mundur dengan cepat. Aura dari lebih dari 150 ahli bawaan bersama-sama dan 5 ahli dan Rilem bahkan bisa mencekik ahli bawaan. Mereka sama sekali tidak berani menyaksikan pertarungan karena mereka bergegas kembali dengan ngeri. Jelas, ketika Wang Xian membuat pernyataan terakhirnya tentang siapa yang akan membunuh mereka, mata lelaki tua di garis depan kelompok Crimson Bak melebar. Ketakutan langsung mencengkeramnya. Ketika dia melihat sosok-sosok mengerikan itu menyerbu ke arahnya, dia langsung merasa seolah-olah berada di gudang es. Tubuhnya menggigil dan kedinginan. Astaga, ini semua orang di belakangnya adalah ahli bawaan. Bagaimana ini bisa? Dan 5 orang di depan, mereka adalah Pakar dan Rilem. Mereka ahli pada tingkat yang sama dengan saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli yang tak tertandingi? Sebagai salah satu wakil pemimpin Crimson Bak dan ahli dan Rilem yang tak tertandingi, ini adalah pertama kalinya dia merasa takut. Ketika Wang Xian mengatakan mereka berasal dari Sekte Naga, hatinya hancur. Sekte Naga adalah kekuatan yang telah memusnahkan sisa-sisa yang kuat dan kelompok orang di hadapannya ini berasal dari Sekte Naga. Pemuda itu adalah Raja Naga. Melihat para ahli menyerbu ke arahnya dari segala arah, dia berteriak dengan ngeri, Raja Naga, Crimson Bak kami tidak berseteru denganmu. Mengapa Anda harus memusnahkan kami? Karena saya ingin mewakili keadilan. Oleh karena itu, aku memusnahkan kalian semua. Wang Xian menjawab dengan nada acuh tak acuh. Wakil pemimpin Sekte Crimson Bak juga memuntahkan darah. Melihat ahli ikan todak emas yang menyerangnya, dia segera melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Berlari. Lari segera. Berlari. Wakil pemimpin Sekte Crimson Bak tidak ragu sama sekali saat dia berteriak ngeri. Keberadaan yang menakutkan ini telah jauh melampaui harapannya. Bukankah Sekte Naga hanya memiliki 50 ahli bawaan? Bukankah Raja Naga satu-satunya ahli dan Rilem di Sekte Naga? Bagaimana ada lebih dari 150 ahli bawaan dan 5 ahli dan Rilem di sini? Apa Crimson Bak harus menentangnya? Raungan dari wakil pemimpin Sekte Crimson Bak bergema di seluruh huasan. Bahkan jika seseorang berdiri beberapa puluh kilometer jauhnya, dia akan dapat mendengarnya dengan jelas. Selas pedang spiritual kuno. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan bersinar menyilaukan dan menerangi langit. Gemuruh. Sinar emas sepanjang 10 meter menebas ke arah wakil pemimpin Sekte Crimson Bak. Apa? Melihat sinar pedang emas mendekatinya,
wakil pemimpin Sekte Crimson Bug terperangah. Kembalinya pedang spiritual. Pada saat ini, suara tanpa emosi bergema dan sinar emas panjang dari ujung pedang melayang. Namun, sinar cahaya keemasan ini datang langsung dari hadapannya. Satu dari depan dan satu dari belakang. Tebasan pedang spiritual kuno. Perlombaan ikan todak emas menyerupai pedang surgawi. Saat mereka mengayunkan pedang mereka, ribuan makhluk terbunuh seketika. Aduh, pada saat ini, tangisan celaka bergema di seluruh langit huasan. Jalur teknik pedang secara luas dianggap sebagai jalur pembunuhan terkuat. Pedang surgawi yang menyerang adalah yang terkuat di dunia. Karena anugerah mereka, ras ikan todak emas memiliki pedang tajam sejak lahir. Setelah berlatih teknik pedang spiritual kuno dan berlatih di lapangan naga, teknik pedang mereka bisa menang atas dunia. Pedang pembunuhan yang mengerikan itu bahkan lebih tajam dari serangan para naga. Crimson Bug hanya memiliki 20 ahli inbound. Tidak mungkin mereka bisa menahan gelombang serangan dari lebih dari 150 ahli bawaan. Adapun mereka yang bahkan tidak berada di alam bawaan, keadaan mereka bahkan lebih brutal. Setelah pedang pembunuhan dan aura iblis yang menakutkan menyapu, kurang dari 5 orang masih hidup. Ketika wakil pemimpin Sekte Crimson Bug melihat ini, pandangannya menjadi gelap. Dua ujung pedang menebas tubuhnya. Aduh, jeritan panik dan putus asa terdengar karena itu terlalu berlebihan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Crimson Bug telah musnah total. Tak satu pun dari kekuatan yang akan mempercayai kecepatan seperti itu ketika berita itu keluar. Crimson Bug sebanding dengan keberadaan Sekte Suci. Namun, itu telah musnah dalam waktu singkat. Bahkan ahli dan Rilem telah terbunuh dengan mudah. Wang Xian puas dengan apa yang dilihatnya. Kekuatan klan ikan todak emas telah melampaui harapannya. Mengingat kekuatan tempur mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh para Dragonian. Lagi pula, yang satu adalah naga buatan manusia, sementara yang lain telah melalui baptisan kolam naga yang memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi naga asli di masa depan. Serangga merah yang tak terhitung jumlahnya merangkak di lantai sementara Wang Xian mengayunkan lengannya dan melemparkan Nether Skull. Black Nether Flame segera menyelimuti serangga dan mayat. Mendesis. Suara yang agak membatu terdengar saat Nether Skull membuka mulutnya untuk melahap Nether Flame. Wanita dewa dari denominasi api Nether tidak akan pernah menyangka tengkorak Nether bisa melahap begitu banyak energi di tangan Wang Xian. Amitabha, dermawan mana yang mengambil nyawa di sini? Apakah dia ingin melanggar aturan? Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit saat 20 biksu botak muncul dari gunung di selatan. Mereka mengenakan kasaya merah dengan manik-manik berwarna merah darah di tangan mereka. Mereka menunduk dengan alis berkerut. Serangga merah tua, semua murid mereka musnah. Suara lain datang dari barat daya. Satu persatu, para ahli yang memiliki sabit dan mengenakan hudais hitam kebesaran muncul dari pegunungan. Mata mereka berkilauan dengan cahaya hitam. Hah! Sekte Raja Naga dari Sekte Naga. Beraninya kalian muncul di tempat ini. Sekelompok ahli ditangguhkan di udara, melihat ke arah Wang Xian. Ni Wuya, di tengah, memelototi Wang Xian dengan ekspresi penuh kebencian. Sekte Raja Naga dari Sekte Naga benar-benar memusnahkan Crimson Bugs of Diabolism. Terkesiap. Beberapa ahli dari Sekte Suci melompat ke puncak gunung di tenggara. Ketika mereka melihat ke sini, mereka menarik napas dingin. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke Sekte Suci Donghua dan beberapa sekte dari Diabolisme. Dengan bibir sedikit tertarik, dia berkata, Crimson Bug menyinggungku, jadi mereka pantas mati. Raja Naga, saya pikir Anda hanya menggali kubur Anda sendiri dengan datang ke sini hari ini. Setelah pemimpin sekte kita melenyapkan Kaisar Qi, itu akan menjadi ajalmu. Ni Wuya menatap Wang Xian dengan mata merah saat dia berteriak dengan suara rendah. Apa yang terjadi tadi malam hanyalah permulaan. Tidak perlu terburu-buru, karena aku akan memusnahkan Sekte Suci Donghua. Wang Xian melihat ke arah Ni Wuya dan berbicara dengan nada datar. Baik, mari kita lihat siapa yang akan dimusnahkan. Ni Wuya mengepalkan tangannya erat-erat saat dia mendengus dan melompat ke bawah. Jadi Raja Naga dari Sekte Naga yang memusnahkan sisa-sisa dan sekarang, Crimson Bug. Apakah Anda menyatakan perang dengan kami? Tanya para ahli dari Rich Spirits dengan dingin, dengan pakaian hitam dan sabit di tangan mereka. Aku akan membunuh siapapun yang macam-macam denganku. Wang Xian menoleh dan melanjutkan dengan getaran sombong, kalian tidak terkecuali. Amitabha, jika kamu melakukan dosa pembunuhan, kamu akan pergi ke neraka. Para ahli dari kuil roh iblis perlahan berbicara. Mereka memandang Wang Xian sekali sebelum mereka berbalik dan pergi.
Wang Xian melengkungkan bibirnya sedikit. Dengan ayunan lengan, Nether Skull terbang kembali ke tangannya, meninggalkan lantai abu. Ayo pergi. Wang Xian menuju ke puncak tertinggi Huasan dengan senyuman di wajahnya. Dia sama sekali tidak peduli untuk memusnahkan Crimson Bug dengan mudah. Kedatangan klan ikan todak emas memperkuat fondasi Wang Xian 2 hingga 3 kali lipat. Pedang keliling bisa melawan pakar alam pemula. Wang Xian juga bisa menangani atau membunuh satu pakar rilem buding. Menilai dari situasi di dunia bawah sekarang, yang terkuat adalah Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Keduanya paling banyak ahli rilem buding. Dia bisa melawan mereka. Karenanya, dia tidak takut. Pemusnahan Crimson Bug hanya butuh beberapa menit. Setelah teriakan putus asa, ahli Crimson Bug yang tak tertandingi akhirnya tahu bahwa mereka berasal dari Sekte Naga. Oleh karena itu, tidak ada keraguan untuk membuat semua murid melarikan diri. Sepertinya aku juga mendengar suara-suara dari pakar Sekte Suci Donghua. Semua pakar dunia bawah telah mendengar geraman dan teriakan. Setelah melihat kepergian Sekte Naga, pasukan dari dunia bawah kemudian perlahan mengikuti di belakang. Ketika mereka melihat abu membentuk manusia di sisi kanan, mereka menghirup udara dingin. Dalam waktu singkat, kekuatan menakutkan yang sebanding dengan Sekte Suci dimusnahkan. Kekuatan Sekte Naga mendominasi. Kita tidak bisa menyinggung Sekte Naga. KTT Huasan telah menjadi area pemandangan yang agak penting. Namun, tidak ada pria biasa kecuali seniman bela diri yang ada di sini hari ini. Ketika Wang Xian mendekati puncak Huasan, semua seniman bela diri sudah berkemas di tempat itu. Ketika para prajurit ini melihat Wang Xian dan kawan-kawan, mereka sedikit terpana, dengan ekspresi kagum di mata mereka. Hah, perasaan ini adalah... Tiba-tiba, alis Wang Xian berkerut saat dia melihat ke arah gunung di sebelah kirinya. Ini adalah perjalanan kedua Wang Xian ke Huasan, dan ini juga kedua kalinya dia memiliki perasaan yang aneh. Pertama kali di jembatan abadi Zhongfang yang legendaris, aspek aneh lainnya dari Huasan. Ketika Wang Xian mencoba untuk melihat ke arah itu dengan mata tindiknya, dia sepertinya terhalang oleh energi unik. Hari ini, perasaan itu semakin kuat ketika dia mendekati puncak Huasan. Dia menyipitkan matanya sedikit dengan pancaran cahaya biru dan merah di dalamnya. Saya masih terhalang oleh semacam energi. Hanya saja energinya lebih lemah di titik ini. Mengapa Huasan selalu memberi saya semacam perasaan bahwa ada dunia lain yang tersembunyi di dalamnya? Energi itu terasa seperti semacam susunan di Istana Naga. Apakah ada susunan yang bagus di tempat ini? Wang Xian memiliki semua pertanyaan di benaknya saat dia merenung sambil mengerutkan kening. Aneh, aneh, aneh. Arai adalah sesuatu yang ada dalam legenda. Satu-satunya susunan di dunia bawah yang dia temui adalah di Sekte Suci Donghua, dan kekuatan susunan itu biasa saja. Arai di sini telah mencapai tingkat yang mencengangkan, sehingga dia hanya bisa merasakan sedikit tingkat kengerian dengan kekuatannya saat ini. Saat Wang Xian berdiri di sana tenggelam dalam pikirannya, berbagai sekte dan klan dari dunia bawah sedang menuju ke kaki puncak tertinggi Huasan. Ketika seniman bela diri itu lewat dan melihat Wang Xian tenggelam dalam pikirannya, mereka berbisik di antara mereka sendiri. Begitu mereka tiba di kaki puncak tertinggi, aliansi sekte ortodoks dan diabolisme telah terbagi menjadi dua kubu yang berbeda. Dalam hal jumlah, diabolisme memiliki beberapa orang lebih sedikit daripada aliansi sekte ortodoks. Namun, setiap artis bela diri diabolisme memancarkan aura yang kuat. Sebelum pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi dari diabolisme tiba, semua seniman bela diri bertukar percakapan dengan suara rendah. Pada saat ini, Sekte Suci Donghua mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa aliansi sekte ortodoks akan melenyapkan sekte naga setelah pemimpin sekte Ni Wushuang mengklaim kemenangan. Selain klan Sui dan klan Xiao, yang tidak setuju dengan itu, semua sekte suci dan klan suci dalam aliansi sekte ortodoks dianggap tertutup. Adapun diabolisme, semua denominasi dalam diabolisme telah memutuskan bahwa mereka akan memusnahkan sekte naga setelah pertempuran. Sekte naga akan menjadikan dunia sebagai musuh mereka. Mengapa pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi belum datang? Pengaturan waktu untuk pertarungan mereka akan segera dimulai. Para ahli akan selalu menjadi yang terakhir muncul. Jangan cemas. Saat waktunya tiba, kedua pakar yang belum pernah ada sebelumnya ini akan muncul entah dari mana. Orang-orang dari diabolisme benar-benar menjijikkan. Lihat mereka. Dia memiliki ular sebagai rambutnya. Betapa menjijikkannya itu. Mereka adalah orang-orang dari Curse Venom. Di antara sekte iblis, Curse Venom dapat membunuh tanpa meninggalkan jejak. Kamu harus hati-hati. Jika tidak, Anda mungkin akan dibunuh sebelum Anda mengetahuinya. Di mana Raja Naga dari Sekte Naga?
Saya mendengar bahwa orang-orang dari aliansi sekte ortodoks dan diabolisme ingin membunuh Raja Naga. Dengan demikian, akan ada dua pertempuran zaman ini. Raja Naga terlalu sulit diatur dan tak kenal takut. Saat mereka tiba, mereka memusnahkan Crimson Bug. Mereka benar-benar membuat musuh dengan seluruh dunia bawah. Wang Xian baru saja tiba di dasar puncak tertinggi di Huasan. Saat dia melangkah masuk, dia mendengar semua jenis diskusi. Bibirnya melengkung menjadi senyuman saat dia melihat ke seberang. Di bagian bawah puncak tertinggi Huasan, jelas ada dua kubu yang terpisah. Sekte ortodoks dan diabolisme. Wang Xian tersenyum dan berjalan menuju tengah dua kubu. Tidak ada orang di sana dan itu bisa dianggap sebagai garis pemisah kedua kubu. Sekarang Wang Xian telah berjalan ke arah ini, makna yang mendasarinya jelas bagi semua orang. Raja Naga dari Sekte Naga. Raja Naga. Ketika Wang Xian memimpin lebih dari 200 orang, bagian bawah puncak tertinggi Huasan langsung terdiam. Di sekelilingnya, setidaknya ada 100.000 orang yang tersebar padat di bagian bawah puncak. Sekte dan keluarga yang lebih lemah atau lebih kecil itu hanya bisa berdiri dan menonton dari kejauhan. Kedatangan Wang Xian dan Sekte Naga langsung menarik perhatian semua orang. Garis pemisah awalnya tidak lebar sama sekali. Namun, kekuatan dari diabolisme langsung mundur saat Wang Xian dan Sekte Naga melangkah maju. Kekuatan kelas 1 dari aliansi Sekte Ortodoks juga secara naluriah mundur sedikit. Tidak peduli apakah mereka berasal dari aliansi Sekte Ortodoks atau diabolisme, mereka semua takut dan waspada terhadap Raja Naga dari Sekte Naga. Apakah Sekte Naga dianggap sebagai kubu ketiga sekarang? Brengsek. Begitu Sekte Naga tiba, mereka yang berada di tepi diabolisme dan aliansi Sekte Ortodoks secara naluriah pindah untuk memberi ruang bagi mereka. Aku akhirnya bisa melihat Raja Naga. Dia sangat muda, terlalu muda. Seluruh kerumunan telah melihat ke arah tempat Wang Xian berdiri. Ada sekitar 200 orang di belakangnya. Pada saat yang sama, diskusi ringan terjadi di mana-mana. Raja Naga, kamu akan segera mati dengan mengerikan. Tiba-tiba, raungan marah bergema dan mengejutkan kerumunan. Kerumunan menoleh. Di arah istana mayat iblis, dua pria tua dengan pakaian merah darah menatap tajam ke arah Wang Xian. Salah satu lelaki tua itu memiliki mata yang bukan manusia. Peraba yang menakutkan memanjang dan menatap ke depan dengan menyeramkan. Orang tua lainnya memiliki laba-laba berwarna merah darah. Keduanya memelototi Wang Xian dengan kebencian yang mendalam. Itu adalah pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte Crimson Bug. Pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte Crimson Bug datang bersama istana mayat iblis. Pada akhirnya, beberapa diskusi pecah dari samping dari beberapa murid sekte setan. Wang Xian menatap kedua lelaki tua itu, mengungkapkan senyuman dan berkomentar, kalau begitu, datang dan ambillah nyawaku. Raja Naga, jangan terlalu sombong. Aku, Yan Chong, pasti akan membiarkan serangga berdarahku melahap semua daging di tubuhmu. Pemimpin sekte Crimson Bug mengepalkan tinjunya erat-erat saat matanya berubah merah. Hehe, Wang Xian tersenyum dengan ejekan. Dia menyilangkan tangannya dan tidak memperhatikan anggota Crimson Bug yang tersisa. Abis Naga Sekte. Di lokasi Sekte Suara Surgawi, beberapa ahli tampak sedikit pahit. Murid-murid abis yang menjadi murid dari Sekte Naga telah disimpulkan oleh orang lain ketika mereka pergi untuk membunuh para ahli dari Sekte Suci Donghua. Sekte Suara Surgawi jelas mendapatkan informasi ini. Mengingat saat abis menyerbu Sekte Suara Surgawi untuk membunuh orang suci dan cucu perempuan pemimpin sekte mereka, mereka mengertakkan gigi dan mata mereka sedingin es. Raja Naga dari Sekte Naga. Tunggu saja aku. Di mana Sekte Suci Donghua berdiri, penguasa Pulau Ular Laut berdiri di sana dengan ekspresi muram. Di sampingnya, ada 15 ahli bawaan lainnya selain putranya. Ini adalah kekuatan penuh dari si Serpent Island. Para ahli dari Sekte Suci Donghua yang berdiri di dekatnya juga menatap Wang Xian dengan dingin. Wang Xian bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang ke arahnya. Kekejaman bersinar di matanya. Dia tidak terburu-buru. Setelah pertempuran antara Niu Shuang dan Kaisar Qi, sudah waktunya baginya untuk mengatasi keluhan ini. Pertarungan sengit pasti akan mengakibatkan luka parah atau bahkan kematian. Kedua belah pihak mungkin menderita luka parah pada saat yang sama juga. Ketika saatnya tiba, dia akan dapat menangani seluruh dunia bawah dan diabolisme dengan pedang keliling, 5 ahli dan rilem, dan lebih dari 200 ahli bawaan yang datang bersamanya. Dia bisa saja membunuh mereka yang tidak yakin akan kekuatannya pada saat itu. Wang Xian melihat ke seluruh kerumunan klan suci dan sekte di belakang Sekte Suci Donghua, Istana Mayat Iblis, Kuil Roh Iblis, Roh Alang-Alang, Serangga Merah, dan banyak kekuatan lainnya.
Ni Wushuang, aku di sini. Tiba-tiba, raungan gemuruh meletus di langit. Sebuah suara nakal datang dari kejauhan. Suara itu bergema dengan awan yang berjatuhan dan seorang pria berpakaian hitam terbang dari utara. Pria itu mirip dengan pria parubaya. Warna kulitnya agak hitam dan rambutnya mencapai pinggang. Di belakangnya, dia membawa peti mati hitam. Orang di dalam peti mati hitam itu menyerupai mayat yang telah mati selama 10.000 tahun dan tidak memiliki ekspresi. Aliran aura hitam berputar di sekelilingnya secara bertahap. Pria itu mengambil langkah demi langkah di udara seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Namun, dia menempuh jarak beberapa ratus meter dengan setiap langkahnya. Dia sangat cepat. Pria itu berhenti di atas istana mayat iblis dan menunggu dalam diam. Kaisar Qi. Semua orang di diabolisme membungkuk dan menyapa pria itu dengan hormat. Beberapa ahli diabolisme berseri-seri dengan rasa takut dan hormat. Dia setara dengan dewa di mata mereka. Aku juga di sini. Ketika pria parubaya itu berdiri di depan sekte iblis, suara benturan logam terdengar dari jauh. Sama seperti sebuah komet yang meninggalkan jejak saat melintasi langit, seorang pria melintasi langit di atas Huasan. Itu adalah seorang lelaki tua yang diselimuti cahaya keemasan redup. Rambutnya sedikit tidak terawat dan dia memiliki getaran kasar dan sulit diatur di sekitarnya. Lengannya berwarna emas kusam dan bersinar redup. Di belakangnya, dia membawa pedang panjang. Longsword membentang 1,6 meter dan sangat tangguh. Di atasnya, ada dua cincin seukuran telapak tangan lainnya. Pemimpin sekte Ni Wushuang tiba, berdiri di atas sekte suci Donghua dan menatap Kaisar Qi. Di bawahnya, semua seniman bela diri di dunia bawah, termasuk ahli dan rilem dari semua klan dan sekte suci lainnya, menurunkan tubuh mereka dan menyapa Ni Wushuang dengan sangat hormat. Kaisar Qi dari diabolisme adalah ahli terkuat dalam diabolisme. Semua diabolisme bersedia memberi hormat kepadanya. Demikian pula, Ni Wushuang sama untuk sekte ortodoks. Ini adalah rasa hormat untuk dua ahli tertinggi di masa sekarang. Lebih dari 100.000 orang memberi hormat kepada kedua ahli ini. Satu-satunya pengecualian adalah Wang Xian yang menyilangkan tangan dan berdiri di tengah. Dengan wajah tersenyum, dia berdiri tegak dan memandang ke arah Ni Wushuang dan Kaisar Qi. Saya harus mengatakan bahwa penampilan mereka berdua akan lebih keren dengan BGM. Wang Xian memeluk lengannya saat dia melihat kedua ahli tertinggi itu. Dengan senyum di mulutnya, dia menunggu perang besar tiba. Kaisar Qi, kamu harus membalaskan dendam Crimson Bug. Sekte Raja Naga dari Sekte Naga baru saja membunuh semua anggota klan Crimson Bug kami. Tiba-tiba, pemimpin Crimson Bug melapor kepada Kaisar Qi dari Diabolism dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Kaisar Qi, yang berdiri di udara, menurunkan dagunya perlahan saat dia melihat ke arah pemimpin Crimson Bug yang menyedihkan. Dia menoleh perlahan ke arah Wang Xian. Pemimpin Sekte, Raja Naga dan Sekte Naga menerobos masuk ke Donghua kemarin dan membunuh penatua tertinggi Zhou, bersama dengan 15 murid bawaan dan ratusan elit kita. Setelah melihat pemimpin Crimson Bug mengajukan keluhan kepada Kaisar Qi, Ni Wuya ragu sebelum dia melapor ke Ni Wushuang juga. Pemimpin Sekte Ni Wushuang masih belum menyadari fakta bahwa para ahli dari Sekte Suci Donghua telah terbunuh kemarin. Beraninya kamu membunuh murid-murid Sekte Suci Donghua. Ni Wushuang menyipitkan matanya saat dia mengintip dari balik bahunya dan menatap Wang Xian. Di kaki puncak tertinggi Huasan, Sekte Raja Naga paling menonjol. Dengan lebih dari 200 orang berdiri di barisan terpisah, mereka terbagi dari sisi ortodoks dan setan. Pada saat yang sama, semua orang sujud dengan hormat barusan. Hanya sekelompok dari mereka yang berdiri di sana dengan senyum di wajah mereka. Kaisar Qi melihat Sekte Naga. Ni Wushuang juga melakukan hal yang sama. Setelah melihat ini, semua orang Underworld menahan napas dengan pandangan kosong. Secara khusus, orang-orang dari Sekte Suci Donghua dan Diabolisme yang berseteru dengan Sekte Naga. Baik Ni Wushuang dan Kaisar Qi melihat ke arah Raja Naga. Aku bertaruh mereka sudah selesai kali ini. Mereka mendapat perhatian dua ahli tertinggi, membuat musuh dengan dua kekuatan ahli. Kali ini, Sekte Naga benar-benar hancur. Kali ini, Sekte Naga benar-benar bermain api. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Apakah kalian pikir Ni Wushuang atau Kaisar Qi akan dengan mudah memusnahkan Sekte Naga sebelum pertarungan mereka? Mungkin, mengingat kekuatan tempur mereka yang tak terkalahkan, mereka mungkin bisa memusnahkan Sekte Naga dalam 1 menit. Sekte Naga tampaknya telah merekrut lebih dari 100 murid. Sayang sekali Raja Naga telah menyinggung Kaisar Qi dan Ni Wushuang. Mereka pasti akan menyerang.
Pasukan yang berdiri jauh di belakang sedang berdiskusi dengan suara lembut saat mereka menyaksikan peristiwa itu berlangsung. Memprovokasi dua ahli tertinggi dari Sekte Ortodoks dan Diabolisme hanya akan menjatuhkan Raja Naga. Menurutku Raja Naga adalah orang yang keren dan gagah. Mengapa pemimpin Sekte Ni Wushuang ingin membunuhnya? Astaga, dia pria yang baik. Diam, Suner. Berhenti menyemburkan omong kosong. Dalam keadaan seperti itu, memusnahkan Sekte Naga tidak bisa dihindari, dan itu disebabkan oleh tindakannya yang terlalu tidak bermoral. Tapi dia menghancurkan dua dominasi diabolisme yang kuat. Mengapa? Las, hentikan komentarmu jika kamu tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang harus disalahkan kecuali dia. Semua sekte suci dan klan suci tidak menyukai caranya melakukan sesuatu. Keberadaan seperti itu seperti memeluk bom bunuh diri. Tak satu pun dari kita ingin meledakkan diri kita sendiri. Kembali ke salah satu tempat di kaki puncak Huasan, gadis yang menangis saat melihat Crimson Bug berkomentar dengan ketidakpuasan. Ibunya menatapnya, memberinya ceramah. Gadis itu cemberut ketidakpuasan. Aku mendukung Raja Naga, apapun yang terjadi. Pernyataan ini menarik tatapan tajam ibunya. Hehe. Melihat bahwa Ni Wushuang dan Kaisar Qi sedang menatapnya, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis dengan bibir ditarik. Seekor semut. Biarkan saya membunuh Ni Wushuang terlebih dahulu sebelum saya membantai mereka tanpa usaha apapun. Kaisar Qi tidak berekspresi saat melihat Wang Xian. Kemudian dia berbalik untuk menatap Ni Wushuang. Dia tidak layak untuk saya serang. Setelah aku mengalahkan Kaisar Qi, kalian bisa memusnahkan mereka. Kata Ni Wushuang dengan nada sedingin es saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Wang Xian dan anggota Sekte Naga. Penghinaan. Penghinaan langsung. Terlepas dari apakah itu Kaisar Qi atau Ni Wushuang, tak satu pun dari mereka yang menganggap tinggi Raja Naga. Bagi mereka, mereka hanya memiliki satu musuh dan itu adalah orang yang berdiri di depan satu sama lain. Mereka tidak akan menunda pertempuran mereka hanya untuk semut yang tidak penting atau yang lemah. Astaga, ahli tertinggi yang sombong. Sekte Raja Naga dari Sekte Naga sudah kuat, tetapi baik Kaisar Qi maupun Ni Wushuang tidak terlalu menghormatinya. Raja Naga memang kuat, tapi dia hanya yang terkuat di level kita. Di mata mereka, dia bukan siapa-siapa yang bisa dibunuh kapan saja. Ini adalah semangat dari seorang ahli tertinggi. Kami terkesan oleh mereka. Raja Naga, yang bisa menimbulkan keributan, bahkan tidak dianggap berada di liga mereka. Apa yang dikatakan Ni Wushuang dan Kaisar Qi mengejutkan para anggota dari dunia bawah dan diabolisme. Ini adalah sikap yang ditampilkan oleh para ahli tertinggi. Mereka mengabaikan semua orang, karena mereka hanya memiliki satu lawan sisanya tidak layak untuk mereka habiskan energinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin sekte, sedikit kekaguman muncul di mata Niuya. Semua murid dari Sekte Suci Donghua mengenakan wajah yang berpuas diri dan sombong. Lihat, inilah pemimpin sekte kami, pakar terkuat di dunia bawah. Jangan bertindak kurang ajar, Sekte Naga. Itu akan menjadi kematianmu setelah pemimpin sekte kami membunuh musuhnya. Kedua pemimpin dari Crimson Bug mengungkapkan senyuman, tampak gembira. Setelah Kaisar Qi membunuh lawannya yang kuat dan memusnahkan Sekte Naga, aku akan berjanji setia kepada Kaisar Qi. Kedua pemimpin Crimson Bug mengepalkan tinju mereka dengan setia. Kaisar Qi mengangguk tanpa ekspresi saat dia menoleh ke Ni Wushuang lagi. Huff, Raja Naga, kematianmu akan tiba saat pemimpin sekteku mengalahkan lawannya. Niuya menatap Wang Xian, menggeram padanya dengan wajah dingin. Setelah pertempuran mereka, itu akan menandai akhir dari Sekte Naga. Baik itu diabolisme atau Sekte Suci Donghua, mereka telah membuat pendirian mereka dengan jelas bahwa mereka akan memusnahkan Sekte Naga setelah pertempuran. Tidak ada sekte dan klan leluhur yang berkomentar, karena mereka hanya mengikuti arus. Seluruh suasana pertempuran telah berubah drastis. Sekte Ortodoks dan Diabolisme seharusnya berselisih, dan mereka bersumpah untuk saling membunuh. Namun, situasinya telah berkembang menjadi keduanya menginginkan Sekte Naga dimusnahkan. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan yang telah sampai pada tahap ini dianggap mengesankan. Beberapa dari mereka mengungkapkan persetujuan mereka secara diam-diam saat mereka melihat Dragon Sect. Beberapa dari mereka memiliki rasa iba di mata mereka saat mereka mendengar kegirangan atas kemalangan Sekte Naga. Semut, tidak cocok untuk bertarung dengannya. Setelah mendengar Ni Wushuang dan Kaisar Qi, rasa dingin muncul di mata Wang Xian saat dia melihat mata mereka yang mencemooh. Menatapku, Hur, Wang Xian sedikit melengkungkan bibirnya saat dia menatap para ahli tertinggi yang saling berhadapan dengan mata yang berkedip-kedip. Dia merasakan tatapan mengejek dari sekitarnya,
dan niat bertarung yang samar muncul di hatinya. Aku ingin menunggu kalian berdua mendapatkan hasil, atau mungkin, menuai keuntungan setelah kalian berdua terluka. Tapi kurasa ini sama sekali tidak keren. Wang Xian perlahan menurunkan dagunya dengan semangat juang memenuhi matanya. Kalau begitu, akan kutunjukkan pada dua pakar tertinggi bahwa kalian tidak menguasai dunia bawah. Pria sejati harus menghadapi lawan yang kuat, dan yang tertinggi. Sudah 50 tahun, diabolisme kita telah hidup dalam pengasingan selama 50 tahun. Sekarang kita telah kembali, kita pasti akan menguasai dunia bawah. Di tengah pegunungan yang menjulang tinggi dan di bawah puncak tertinggi Huasan yang megah, Kaisar Qi berdiri di udara dan berbicara dengan jelas. Suara Kaisar Qi langsung mengalihkan perhatian orang banyak dari Sekte Naga saat orang banyak menoleh untuk melihat pemimpin diabolisme dengan penuh semangat. 50 tahun yang lalu, aku, Ni Wushuang, bisa menekan diabolismemu. Hari ini, saya masih bisa melakukannya. Dunia bawah masih akan menjadi dunia bawah kita. Ni Wushuang mengangkat kepalanya sedikit dan pertempuran sengit akan terpancar dari tubuhnya. Besar, tunjukkan padaku kalau begitu. Apakah Anda akan menjadi raja dunia bawah atau akankah saya menyatakan diri saya sebagai kaisar dunia bawah? Kaisar Qi melayang ke atas. Aura iblis yang menakutkan dilepaskan dari tubuhnya dan peti mati di belakangnya. Dang dang dang, suara benturan logam terdengar di sekitar Ni Wushuang. Energi atribut logam yang keras dan sinar keemasan yang kuat dipancarkan dari tubuhnya secara bertahap. Ni Wushuang juga mulai melayang ke langit. Mereka akan bertarung di puncak tertinggi Huasan. Menakutkan. Aura mereka terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan dari ahli tertinggi? Di hadapan mereka, kenapa aku merasa kita hanyalah semut? Alam pemula, apakah ini aura ahli Buding Rilem? Tidak mengherankan jika mereka memandang rendah Raja Naga. Itu semua karena mereka sangat kuat. Disinilah pertarungan antara ahli tertinggi seharusnya. Di puncak tertinggi Huasan. Mata semua orang terbakar dengan gairah yang membara saat mereka menatap kedua sosok itu dengan sungguh-sungguh. Kalau saja saya bisa mencapai tahap ini di masa depan, itu akan menjadi hal terbesar yang pernah ada. Beberapa ahli tidak bisa tidak berpikir seperti itu. Apakah Ni Wushuang yang terus menjadi raja atau akankah Kaisar Qi menyatakan dirinya sebagai kaisar? Semuanya akan didasarkan pada pertempuran hari ini. Nasib dunia bawah ada di tangan kedua ahli tertinggi ini. Murid dari beberapa klan dan sekte suci dapat merasakan diri mereka terengah-engah saat mereka menatap tajam kedua ahli tertinggi di udara. Ni Wushuang, Kaisar Qi, rencana awalku adalah menunggu kalian berdua menderita luka parah sebelum aku menghancurkan kalian berdua. Sekarang, aku hanya tidak menyukai kalian berdua. Selain itu, pria sejati harus menghadapi lawan yang kuat secara langsung dan memusnahkan musuh terkuatnya. Haha, biarkan aku bergabung dengan kalian untuk bersenang-senang. Tunjukkan padaku siapa yang akan menjadi penguasa dunia bawah. Jika kamu ingin mengklaim supremasi di dunia bawah, kamu harus bertanya apakah aku, Raja Naga, akan mengizinkannya. Tiba-tiba, suara yang sangat kurang ajar dan sulit diatur bergema melalui Huasan. Tawa hiruk-pikuk mengikuti dan menembus awan. Ledakan, ledakan, aliran api melesat ke awan, memenuhi langit dengan api. Aliran sinar keemasan jatuh dari langit seolah-olah pedang panjang setajam silet 1000 meter telah menembus atmosfer dan masuk ke tanah. Dua aura menakutkan meletus tiba-tiba dan bergema melalui Huasan. Yang satu bangkit dari tanah sementara yang lain turun dari surga. Aduh, jeritan kengerian pecah tiba-tiba. Pasukan kelas 1 dan sekte setan yang dekat dengan sekte naga berteriak ngeri. Mereka membatu, wajah mereka seputih salju, dan mereka terengah-engah. Kuat, seberapa kuat, pakar tertinggi, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin, bagaimana Raja Naga dan bawahannya bisa begitu kuat. Bahkan cuacanya berubah, mereka pasti ahli tertinggi. Raja Naga dan pria parubaya di sampingnya sama-sama ahli alam pemula. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Gila, gila, mereka yang telah menyaksikan perkembangan itu pasti akan merasa bahwa dunia mereka telah berantakan. Mereka melihat dengan ketakutan ke arah kolom api dan pedang panjang emas yang mencapai awan dan melihat Raja Naga dan pria parubaya mempertahankan pelepasan energi. Bagaimana ini mungkin? Pakar Rilem pemula dan ada dua di antaranya. Raja Naga dan pria parubaya di sampingnya sama-sama ahli Buding Rilem. Keringat dingin menutupi dahi Ni Wuya seketika saat bibirnya menjadi sedikit pucat. Musuh mereka lawan mereka sekte naga yang tidak dihormati oleh pemimpin sekte mereka memiliki dua ahli tertinggi. Semua orang di sekte suci Donghua menggigil ketakutan dan merasa seolah-olah penglihatan mereka sedikit tumpul.
Semua klan suci dan sekte dunia bawah menelan ludah mereka dan mata mereka dipenuhi keheranan. Dua ahli tertinggi dengan kekuatan sekte naga, mereka mungkin bisa memusnahkan aliansi sekte ortodoks atau diabolisme dengan mudah. Kerumunan di sekitarnya terasa sangat pahit. Mereka akhirnya mengerti mengapa Raja Naga bisa begitu tak kenal takut dan memusnahkan siapapun yang dia inginkan. Itu karena mereka memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Jadi bagaimana jika Anda adalah sekte suci Donghua? Jika kedua belah pihak bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mereka mungkin akan dimusnahkan bahkan jika ada Niu Shuang. Adapun Remains dan Crimson Bug, apa sih itu? Satu-satunya pilihan adalah ejekan terhadap niat awal mereka. Itu adalah aliansi sekte ortodoks untuk membentuk aliansi terpisah dengan diabolisme untuk mendapat kesempatan melawan sekte naga. Namun, diabolisme dan aliansi sekte ortodoks tidak memilih untuk melakukannya setelah Raja Naga memanggil dua ahli tertinggi secara langsung. Seperti yang dia katakan, pria sejati harus menghadapi ahli yang kuat secara langsung dan memusnahkan musuh terkuatnya. Wow, dia terlalu keren. Raja Naga terlalu keren. Jauh sekali, Suner sangat gembira setelah menyaksikan ini. Dia mulai bertepuk tangan dan bersorak keras. Wanita di sampingnya tercengang. Kali ini, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Itu karena tidak ada yang bisa dia katakan. Semua orang di diabolisme tercengang dan mau tidak mau menelan ludah mereka. Untungnya, Raja Naga bukan bagian dari aliansi sekte ortodoks. Kalau tidak, saya yakin kita harus bersembunyi selama 50 tahun lagi. Apa-apaan? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu mengerikan di dunia bawah? Para ahli dari diabolisme ketakutan saat mereka menyeka keringat di dahi mereka. Di udara, mata Niu Shuang dan Kaisar Qi, yang penuh dengan niat bertarung, secara tidak sadar menyempit. Ekspresi mereka juga tenggelam. Ini benar-benar di luar harapan mereka. Sebuah kekuatan yang sebelumnya mereka anggap tidak penting tiba-tiba memiliki dua ahli pada tingkat yang sama dengan mereka. Merasakan niat pertempuran dari mereka, Niu Shuang dan Kaisar Qi menarik napas dalam-dalam dan terlihat sangat pahit. Sebuah tamparan. Tamparan terbuka di wajah mereka. Bertarung. Bertarung. Teriak Wang Xian saat tubuhnya diliputi oleh niat bertarung. Saat dia melambaikan tangannya, tengkorak neter seukuran kepalan tangan tumbuh lebih besar saat terbang ke langit. Pedang keliling juga berteriak dengan dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan pedang panjangnya ke arah Niu Shuang. Longsword 1000 meter diserap ke dalamnya secara instan. Aura mengerikan mencekik atmosfer seketika. Niu Shuang dan Kaisar Qi sangat serius. Melihat Wang Xian dan pedang keliling menyerang mereka secara terpisah, mereka menarik napas dalam-dalam. Siapa yang mengharapkan ini? Sekte Naga, besar, ayo berjuang. Bertarung. Niu Shuang mengeluarkan pedang panjang dari belakang punggungnya. Dalam prosesnya, suara cincin di atasnya berbenturan dengan badan logam pedang terdengar. Kaisar Qi menepuk punggungnya. Saat berikutnya, peti mati hitam muncul di hadapannya. Haha, besar, datang. Tunjukkan padaku jika ahli tertinggi dari sekte suci dan diabolisme Donghua dapat membunuh kita seolah-olah kita adalah semut. Wang Xian tertawa histeris. Aliran padat energi naga api disuntikkan ke Nether Skull. Tengkorak Nether setinggi hampir 6 meter mengamuk dengan keras dalam sekejap. Di dalam api hitam, masih ada api merah yang menyala. Battle of the Ages yang benar-benar biru. Seluruh dunia bawah, baik itu sekte ortodoks atau diabolisme, menempatkan perhatian mereka di langit saat mereka menjulurkan leher dengan keheranan, rasa hormat, dan ketakutan memenuhi mata mereka. Itu adalah kegelisahan dari sekte naga. Pada saat ini, Nether Skull di langit telah membengkak hingga berukuran 5 meter, mendekati 6 meter. Nether Skull terbakar dengan Nether Flame dan nyala api dari Inferno Divine Dragon. Warna merah menyala dan hitam pekat yang menyeramkan sangat kontras dengan langit. Kekuatan api menyelimuti jarak beberapa kilometer. Setelah melihat ini, Kaisar Qi menyempitkan pupil matanya dan membanting telapak tangannya dengan lembut ke peti mati hitam. Tutup peti mati terbuka dengan lengan yang tiba-tiba mencuat. Lengan yang terulur tertutup sisik bergerigi, yang tampak mengerikan dan menakutkan. Jari-jari hitam murni berukuran lebih dari 30 cm, memancarkan kilau hitam. Mengaum. Teriakan terdengar dari peti mati, yang keluar dari sosok menakutkan setinggi 1,8 meter. Raja Ghoul, Raja Naga, sungguh mengejutkan memiliki kekuatan yang luar biasa seperti Sekte Naga yang muncul di dunia bawah. Tapi aku akan mengalahkanmu hari ini. Kaisar Qi menutup matanya perlahan. Membunuh. Lapisan baju zirah bersisik yang mengerikan menutupi kulit Kaisar Qi begitu dia membuka matanya sekali lagi.
Matanya dipenuhi dengan kemerahan, dia memperlihatkan sepasang taring, dan jari-jarinya mulai tumbuh. Seolah-olah beberapa BGM sedang diputar, serangan aura iblis yang membatu bertahan di sekitarnya. Hanya dua mata merah yang bisa dilihat dari luar. Ledakan. Wang Xian membuat gerakan cepat saat dia melompat ke atas tengkorak Nether dan menghentakkan kakinya dengan lembut. Selama beberapa hari terakhir, dia telah merawat Nether Skull seperti yang dia lakukan dengan Dragon Ball. Karenanya, dia bisa mengendalikannya dengan lebih mudah. Juga, kekuatan tengkorak Nether jauh lebih menarik daripada saat Dewa Wanita menggunakannya. Lagi pula, itu adalah senjata spiritual level 12. Dicampur dengan api hitam, api merah menyala dimuntahkan dari Nether Skull. Nyala api yang menutupi area seluas belasan meter menghantam Kaisar Qi. Ahem, Raja Goulku dan aku telah melewati pemurnian jutaan kali. Bagaimana kita bisa terbakar oleh api jenis ini? Dua pasang mata merah menatap Wang Xian. Raja Goul di samping Kaisar Qi tersentak sebelum semua aura iblis segera memasuki tubuh mereka. Armor yang tampak mengerikan muncul pada mereka. Keduanya merunduk dan menghindari serangan api, menyerang Wang Xian. Kedua sosok itu menggambar busur di langit saat mereka mengayunkan cakar mereka yang tajam dan tidak sedap dipandang ke arah Wang Xian. Aku telah memaksimalkan semua kekuatan di Nether Skull. Biarkan saya melihat apakah Anda dapat memaksa saya untuk mengubah diri saya sendiri. Melihat serangan masuk dari Kaisar Qi, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Wang Xian awalnya berdiri di atas tengkorak Nether, tapi dia perlahan-lahan menenggelamkan dirinya ke dalam tengkorak. Ledakan. Kaisar Qi dan Raja Goul menghubunginya pada waktu yang hampir bersamaan saat dia masuk. Api yang menakutkan keluar dari telinga, hidung, mata, mulut, dan dagu Nether Skull. Mendesis. Nyala api itu merusak, mengeluarkan suhu tinggi yang mencakup jarak 1000 meter. KKK. Kembali ke puncak tertinggi Huasan. Semua bebatuan di puncak terbakar menjadi abu setelah seluruh area diselimuti oleh Nether Flame. Saat angin sepoi-sepoi datang, abunya beterbangan. Huasan, yang tingginya 2000 meter, dijatuhkan 300 meter. Betapa mengerikannya itu. Itu kemauan. Kaisar Qi mengalami perubahan drastis pada ekspresinya saat api menyelimuti mereka. Will-O-Wisp adalah nyala api yang dilepaskan dari tulang manusia. Nyala api seperti itu mengandung sifat merusak yang menakutkan, khususnya bagi Kaisar Qi, yang merupakan zombie. Aduh! Raja Goul menjerit ketika Kaisar Qi bergerak dan menghilang dari jangkauan api. Wajahnya sangat kusam. Setelah Kaisar Qi dan Raja Goul meninggalkan jangkauan serangan tengkorak Nether, Wang Xian perlahan muncul dari tengkorak Nether saat dia mengarahkan pandangan dinginnya pada Kaisar Qi. Apakah kamu memanggilku semut? Wang Xian menatap Kaisar Qi dengan tatapan menghina. Dentang-dentang-dentang. Pada saat ini, suara benturan logam terdengar dari samping. Sinar pedang 1000 meter memenuhi langit dengan suara yang memekakkan telinga. Bam, bam, bam. Dinding Gunung Huasan mengeluarkan suara ledakan saat mereka bersentuhan dengan pancaran pedang dan pedang. Dunia pedang spiritual. Roving Sword memegang longsword-nya saat dia mengayunkan udara dengan itu. Pancaran pedang terhenti di udara dengan setiap serangan. Dalam beberapa saat, ratusan pedang panjang menggumpal di udara. Pedang panjang itu mengarah ke Ni Wushuang ke segala arah. Blade menguasai dunia. Ekspresi ganas muncul di wajah Ni Wushuang saat dia memegang pedang panjangnya di kedua tangan. Tubuhnya berputar dengan cepat dan marah, sementara pancaran logam yang menakutkan terlempar ke angkasa di udara. Boom-boom. Pedang panjang Ni Wushuang menebas pedang panjang yang mengejarnya. Seluruh langit dipenuhi pancaran dari pedang dan pedang dalam radius 1000 meter. Bang! 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 Saat pedang dan bilahnya berbenturan, pancaran pedang dan bilah logam tidak menghilang. Sebaliknya, mereka memantul ke segala arah. Ledakan. Suara ledakan terdengar lagi saat puncak tertinggi Huasan telah dicukur beberapa ratus meter lagi. Dalam waktu singkat, kedua pertempuran itu telah memangkas seluruh puncak hampir ribuan meter. Semua seniman bela diri dari Sekte Ortodoks dan Diabolisme tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Apakah ini kekuatan yang menakutkan dari seorang ahli tertinggi? Akibat dari pertempuran itu benar-benar membelah puncak Huasan menjadi dua. Kekuatannya hampir bisa menggulingkan air dan menjungkir balikkan laut. Itu merusak. Jika mereka menyerang gunung, mereka mungkin bisa meruntuhkan gunung setinggi 2 hingga 3000 meter dalam 1 detik. Ini adalah pertarungan antar dewa. Raja Naga dan pria parubaya dengan pedang itu sangat kuat. Dalam pertukaran pukulan barusan, Kaisar Qi ditekan oleh api sementara pemimpin sekte Ni Wushuang hanya bertahan secara pasif.
10.000 orang mundur ke suatu tempat di belakang saat beberapa dari mereka menyaksikan pertempuran di langit dengan gentar. Mereka benar-benar takut puncak tertinggi Huasan akan dirobohkan, menghantam mereka. Semua seniman bela diri di bawah Inbon akan dihancurkan oleh gunung yang menakutkan. Mereka juga khawatir dengan pancaran tajam dan nyala api di langit. Bagaimana jika mereka jatuh pada mereka? Siapa yang bisa membela diri dari itu? Bahkan pakar bawaan akan terbunuh oleh reaksi menakutkan dari pertempuran itu. Kekuatan Sekte Naga jauh melampaui Sekte Suci atau klan suci manapun. Beberapa tetua Laozu dan tertinggi sedikit gemetar saat menonton pertempuran. Di hadapan lawan yang begitu kuat, mereka bahkan tidak bisa bertahan dari satu pukulan pun. Dia harus menang. Pemimpin Sekte harus menang, begitu juga Kaisar Qi. Pada saat ini, sekelompok ahli dari Sekte Suci Donghua terlihat jahat. Sekte Naga dan Raja Naga yang mendominasi. Hanya ketika pemimpin sekte dan Kaisar Qi mereka mengklaim kemenangan, kecemasan mereka akan mereda. Pada saat yang sama, sekelompok orang dari diabolisme juga menatap langit. Dalam hati mereka, mereka diam-diam bersorak untuk Tuhan mereka. Dan bahkan untuk Ni Wushuang. Kali ini, sekte diabolisme dan ortodoks kekurangan spanduk. Kalau tidak, mereka akan membesarkan mereka dan berteriak, "Pergilah, Ni Wushuang. Pergi, Kaisar Qi. Kalian berdua harus melakukan yang terbaik. Pergi, pergi, pergi." Ironi, aliansi sekte ortodoks dan apa yang disebut diabolisme tidak diragukan lagi merupakan sumber ironi terbesar saat ini. Pakar tertinggi dari aliansi sekte ortodoks dan diabolisme telah mengatur duel, pada akhirnya, pihak ketiga mengganggu dan memaksa kedua belah pihak untuk berdiri di garis yang sama, saling bersorak. Ini tidak diragukan lagi merupakan ironi terbesar. Meskipun demikian, kedua belah pihak berharap pihak lain akan muncul sebagai pemenang. Ini karena jika Sekte Naga menang, mereka akan berkuasa di dunia bawah di masa depan. Tidak akan ada perbedaan antara Sekte Ortodoks dan Sekte Setan. Ketika saat itu tiba, mereka semua harus menundukkan kepala. Terutama untuk Sekte Suci Donghua. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa jika pemimpin sekte mereka dikalahkan, Sekte Suci Donghua mereka juga akan dimusnahkan. Raja Naga, tidak ada ruang untuk kesombonganmu. Ekspresi Kaisar Qi berubah dari kemarahan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuka lengannya. Ses. Raja Goul memandang Wang Xian dengan mata dingin. Demikian pula, dia membuka tangannya, bergerak dan muncul di belakang Kaisar Qi. Dengan punggung saling berhadapan, aura iblis yang pekat menyelimuti mereka. Armor bersisik pada mereka menutupi dan memanjang sampai keduanya bergabung menjadi satu. Raja Goul dan Kaisar Qi menutup mata mereka pada saat bersamaan. Ketika mereka membuka kembali mata mereka berubah menjadi merah darah. Dua pasang mata identik dengan ekspresi identik. Kaisar Qi mengungkapkan taringnya secara bertahap. Di belakangnya, Raja Goul meniru tindakannya. Kogenesis mayat biner, penghancuran bencana. Kogenesis mayat biner, penghancuran bencana. Seni kultivasi terkuat dari Istana Mayat Iblis. 200 tahun yang lalu, dua zombie bangkit dari kuburan. Yang satu laki-laki dan satunya lagi perempuan. Mereka memiliki gerakan mengerikan yang dikenal sebagai Binary Course Genesis. Saat itu, kedua zombie tersebut membunuh beberapa ratus ribu orang. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Pada akhirnya, Istana Mayat Iblis mengandalkan peti mati Mara untuk menekan dan melenyapkan mereka. Siapa yang bisa mengharapkan Kaisar Qi berhasil menguasai Kogenesis Mayat Biner? 1. Ketika kerumunan dari diabolisme melihat Kaisar Qi dan Raja Goul mengeksekusi Kogenesis, mereka tercengang. Devil Corpse Palace berspesialisasi dalam mengubah tubuh mereka sendiri menjadi zombie dan juga mengubah lawan menjadi zombie yang dapat mereka kendalikan. Langkah paling kuat dari semuanya adalah Binary Course Genesis. Ini adalah seni terkuat dari Devil Corpse Palace. Kogenesis Mayat Biner, penghancuran bencana. Wang Xian berdiri di tengkorak neter sambil menatap Kaisar Qi yang bergabung dengan Raja Goul. Ayo, lepaskan semua energimu. Wang Xian tenggelam ke dalam neter skull secara bertahap. Ledakan. Dengan kehendak gumpalan dan nyala api naga Dewa Inferno yang mengamuk, Wang Xian mengendalikan neter skull untuk menyerang Kaisar Qi. Mata Kaisar Qi tertuju pada neter skull. Dia menyeringai dan taringnya tumbuh menjadi 2 kali ukuran aslinya secara instan. Pada saat yang sama, kukunya juga memanjang hingga 2 kali panjang aslinya. Melalui Binary Course Genesis, dia bisa melepaskan kekuatan 2 kali lipat. Ledakan. Kaisar Qi mengumpulkan energi dan aliran aura iblis hitam berputar di sekelilingnya. Dia berputar dan menyerang ke arah Nether Skull secara langsung.
Yang bisa dilihat orang banyak hanyalah bayangan hitam melintas. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan dari bentrokan bergema dan recoil yang sangat besar memaksa Kaisar Qi dan Nether Skull mundur masing-masing lebih dari 1000 meter. Gemuruh mengaum. Kaisar Qi menggeram dan memadamkan wasiat di sekelilingnya. Kakak. Adapun tengkorak Nether, rahang atas dan bawahnya berdentang dengan cepat dan api dari matanya berkobar lebih kuat. Berdiri di dalam Nether Skull, Wang Xian melepaskan api padat ke dalam Nether Skull. Siapa kamu? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya? Aku tidak akan membunuh satu tanpa nama. Beritahu saya nama Anda. Di ujung lain, rambut acak-acakan Ni Wushuang tersebar, tampak seperti seorang ilmuwan gila. Setiap helai rambut seperti jarum emas. Dia tampak lebih liar dan sulit diatur daripada singa emas di TV. 2. Tubuhnya memancarkan sinar keemasan, kedua tangannya berada di pedang panjang dan dia sedikit menggigil. Dalam setiap gerakan menit, cincin pada pedang panjang akan berbenturan dengan pedang dalam ritme yang unik. Mata emas Ni Wushuang terkunci pada pedang keliling dengan waspada. Ni Wushuang saat ini dapat dianggap sebagai pendekar pedang yang tak tertandingi. Sebelum Ni Wushuang, pedang keliling berdiri tegak. Longsword di tangannya sepertinya telah menyatu dengan tangannya. Namun, pancaran pedang dipancarkan dari seluruh bagian tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya adalah pedang panjang setajam silet. Senjata awal ras ikan todak emas adalah paruh tajam di kepalanya. Sekarang tagihan telah berubah menjadi pedang panjang, ada lebih banyak variasi serangan dan serangannya juga akan lebih tajam. Raja Naga telah menganugerahkan kepadaku nama pedang keliling. Aku akan menjadi pedang Raja Naga. Pedang keliling mengarahkan pandangannya pada Ni Wushuang tanpa ekspresi apapun. Di matanya, hanya ada musuhnya, Ni Wushuang. Ni Wushuang tidak bisa membantu tetapi sedikit menggigil hanya dengan mengunci mata dengan pedang keliling. Raja Naga telah menganugerahiku nama pedang keliling. Aku akan menjadi pedang Raja Naga. Ni Wushuang mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang dan jelas menjadi waspada. Seorang ahli tertinggi seperti dia bisa tumbuh menjadi keberadaan yang menakutkan. Di jalur ilmu pedang, teknik terkuat adalah ilmu pedang tanpa ampun. Tujuan utama pedang adalah untuk membunuh. Ilmu pedang tanpa ampun dikembangkan untuk membunuh semua yang ada di jalurnya. Orang seperti dia bisa sangat tercerahkan dalam ilmu pedang dan memasuki Realm of Immortal. Ni Wushuang sangat serius. Immortal berada di atas Budding Realm. Untuk menerobos ke alam abadi, seseorang harus memiliki energi. Selain itu, seseorang harus memperoleh apa yang disebut Dao atau konsepsi. Konsepsi api, konsepsi bumi, konsepsi logam dan lain-lain. Selain konsepsi unsur, ada juga konsepsi pedang. Dibandingkan dengan konsep dasar, konsep pedang lebih sulit dicapai. Tidak ada kesedihan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa hormat yang menjadi dasar dari ilmu pedang tanpa ampun. Raja Naga memberinya nama pedang keliling. Astaga, pendekar pedang tertinggi itu sebenarnya. Pernyataan pedang keliling telah memulai diskusi yang hidup di antara orang banyak. Apa yang dia maksud? Apakah maksudnya dia adalah pedang Raja Naga dan bawahan Raja Naga? Pendekar pedang tertinggi adalah bawahan Raja Naga. Hehehehe. Ini adalah Raja Naga yang tak terkalahkan. Setiap kali saya merasa bahwa Raja Naga luar biasa, dia akhirnya mencapai hal-hal yang lebih gila. Seorang pendekar pedang tertinggi sebagai bawahan dan namanya dianugerahkan kepadanya oleh Raja Naga ini benar-benar menjungkirbalikkan akal sehatku. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikan Raja Naga? Kerumunan merasa sedikit sedih sekarang. Mereka semua mengira dia mungkin saudara Raja Naga atau mungkin hanya teman. Tak satu pun dari mereka yang mengira dia akan menjadi bawahan Raja Naga. Seorang ahli tertinggi sebagai bawahan. Namo Amitabha. Berbagai Buddha, mohon izinkan Kaisar Qi dan Ni Wushuang muncul sebagai pemenang. Saya dengan tulus berdoa untuk itu. Di dalam kuil roh iblis, para murid memejamkan mata dan berdoa dengan tulus dengan tasbih Buddha berdarah mereka. Perkembangan itu membuat aliansi sekte ortodoks merasa sedikit terdiam. Sekelompok biksu iblis haus darah percaya pada Buddha. Apa-apaan. Meskipun demikian, mereka dapat memahami doa-doa dari kuil roh iblis. Jika Raja Naga menang, hanya akan ada satu suara tersisa di dunia bawah. Terlepas dari itu, masih ada beberapa orang yang meremehkan apa yang dilakukan oleh kuil roh iblis. Membunuh. Bunuh Raja Naga dan pedang keliling itu. Pemimpin sekte Ni Wushuang dan Kaisar Qi, bunuh mereka. Pada saat ini, di samping sekte suci Donghua, Tuan Muda Pulau Ular Laut mengepalkan tinjunya dengan erat dan berteriak. Saat itu juga, beberapa puluh ribu orang melihat ke atas.
Melihat ekspresi berkerut pada Tuan Muda Pulau Ular Laut dan ayahnya, mereka merasa bingung. Jika Sekte Naga tidak dimusnahkan, Hai Jiao pasti akan mati. Tuan Muda Pulau Ular Laut secara alami tahu tentang hasilnya. Oleh karena itu, dia mengabaikan bagaimana orang akan memandangnya dan bersorak untuk Niu Shuang dan Kaisar Qi dari diabolisme. Meski begitu, yang bisa dia berikan hanyalah dukungan emosional. Kakak senior, mereka adalah musuh Raja Naga. Ayo bunuh mereka semua. Ketika Mo Qinglong melihat Tuan Muda Pulau Ular Laut, dia memandangnya dengan jijik. Dia berbalik dan berbicara dengan 5 ahli ras ikan todak emas dan rilem. Perlombaan ikan todak emas milik Istana Naga dan dapat dianggap sama dengan para naga. Karena mereka lebih kuat darinya, Mo Qinglong tidak merasa aneh menyebut mereka kakak seniornya. Baiklah, seperti yang kamu katakan. 5 ahli ras ikan todak emas level 11 menganggukkan kepala tanpa emosi dan berbalik ke tempat penguasa Pulau Ular Laut berdiri. Cahaya dingin dan kejam melintas di mata Mo Qinglong sementara niat membunuh yang kuat muncul di dalam dirinya. Hai Jiao, kami akan menghabisimu untuk Raja Naga sekarang juga. Catatan akhir. 1. Mara, dalam Buddhisme, adalah iblis yang menggoda Pangeran Siddhartha dengan mencoba merayunya dengan penglihatan wanita cantik. 2. Golden Lion adalah karakter dengan gaya rambut mirip rambut afro dalam novel Tiongkok populer, The Heaven Sword and Dragon Sabre. Novel tersebut telah dibuat menjadi berbagai acara TV. 540.